Baik, ini kita sedang bergerak nih menuju ke Salemba, ke Universitas Pertahanan, program Magister Pertahanan, ya, S2-nya. Saya sebagai bagaimana sebetulnya bangsa Indonesia itu ingin mempertahankan negaranya dengan kekuatan yang ada di negara kita, dengan unsur-unsur atau ajaran sosial budaya kita, doktrin kita, bagaimana kita dulu bisa merdeka dengan menggunakan hal yang demikian. Nah, ya, kita akan lanjutkan nanti setelah nanti di kelas ya. Sampai ketemu lagi. Raise a cup up for all my day ones. Two middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad. Saya sampaikan begini, bahwa sebetulnya Asis Hankam Rata sebagai doktrin pertahanan kita itu datangnya kan mulai dari tentara sendiri yang dibuat tahun 1966 ketika terjadi seminar Tentara mana ketangan tentara ya kan? Jadi sebaiknya memang kita harus mempelajari itu doktrin itu. Karena apa? Ya, doktrin itu sebetulnya bersifat universal. Ya, jadi tidak mudah orang merubah doktrin. Karena itu ada sesuatu yang kita yakini benar, basisnya adalah historis. Bukan historis sinaga, bukan. Sejarah, akarnya di sejarah, ya, akarnya sejarah, dan itu membawa kemenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju kemerdekaan. Sampai kapan? Sampai ada kita bisa merubah bahwa kita, senjata kita mampu kita produksi sendiri, ya, kemudian profesionalitas kita sangat tinggi, ya, trimatra, ya, termasuk yang apa namanya itu yang sipil kan ada di pertahanan kita ada dua doktrin, ya kan, Tridek sama Dwi Dharma. Oke, Dwi Dharma Nusantara dan Tri Dharma Nusantara. Tri Dharma Nusantara itu darat, laut, dan udara. Oke, kemudian ada Dwi Dharma yang untuk pertahanan militernya. Jadi kita masih memisahkan itu. Karena apa? Datangnya dari peran pertahanan kita tidak bisa ditangani sendiri oleh militer. Oleh karena itu jangan sekali-kali militer itu konflik dengan rakyat. Doktrin kita yang dipegang oleh tentara kita itu dibukukan menjadi buku pedoman yang disebut dengan petunjuk pembinaan teritorial. Pinter. Bukan hanya itu, di doktrin kita pembinaan teritorial itu dibuatkan menjadi institusi. Institusinya mulai dari Kodam sampai Koramil. Jadi Kodam dan Koramil itu tugas pokoknya sebetulnya bukan perang, teritorial, merebut hati dan pikirannya. Kalau hati dan pikirannya sudah terebut, jadi lagi itu kan? Benar nggak? Dia nolak-nolak karena hati dan pikirannya tak bersatu. Tapi Pak, bagaimana dengan tadi pandangan bahwa misalkan antara militer dan pemerintah, atau versus nantinya militer dan pemerintah, karena di Indonesia kan militer ya segala macam
diurusin gitu Pak. Iya. Artinya, Iya. sama- Kan memang diurusin. Iya, maksud saya dengan doktrin tadi apa enggak kontradiktif gitu? Nggak, memang militer mereka kan memang diurusin juga. Jadi pertanyaannya bagaimana untuk memisahkan militer sama pemerintah? Ya. Jadi begini loh maksudnya, ya. Kalau saya mengerti bahasa yang tidak terucap, bilang saya itu, I can understand what is not spoken. Ya kan? Hati loh. Aduh, jadi begini. Pemerintah itu kan itu berganti setiap 5 tahun. Yes. Tapi Negara tetap. Oleh karena itu yang memegang doktrin lagi nih. Walaupun sudah doktrin itu kan sebagai ngamuk sih. Jadi begini. Oke? Jadi begini. Bahwa tentara Indonesia itu memegang doktrinnya itu adalah yang disebutkan di dalam Sumpah Prajurit. Prajurit dulu, jangan pakai yang lain. Aku juga nggak apa lagi nanti kan. Nah, Sumpah Prajurit itu yang pertama, setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Jadi bukan kepada pemerintah sebetulnya. Kecuali kalau pemerintah itu memang konsisten memegang amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu kita memang harus bela betul, karena lambang negara harus ada pemerintah, ya kan? Nah, oleh karena itu perwujudannya perlu dipikir. Mikir dulu atau dengar dulu? Dengar dulu ya. Oke, jadi dipikir ya bahwa tentara sama presiden itu sama-sama ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Our Constitution 1945. Jadi kewenangan presiden, amin. Dan kewenangan presiden terhadap tentara itu diamanahkan oleh Konstitusi 1945. Benar? Di mana benar? You tentara bukan? Tentara? Angkatan? Darat? Pangkat? Nggak ada yang ngerti ya? Itu. Jadi begini. Careful. The president is not the supreme commander anymore. Understood? It is not anymore. It was before. I'm not opening the question. I'll come to that. Yeah. Listen. After 1945, after 1945 independence declarations of Indonesia, right? Kita kan punya Undang-Undang Dasar Constitution 1945. Seiring berjalannya waktu, ya kan, kemudian 1949 kita ngerubah Undang-Undang Dasar 45 diganti dengan Undang-Undang RIS, Undang-Undang Dasar RIS, Republik Indonesia Serikat. Nggak sampai setahun. Tahun 1950 ganti lagi UUDS 50. Undang-Undang Dasar sementara sampai 59. Nah, since when? Tenang itu. Jadi tahun 1950 sampai 1959, oke, itu ada Undang-Undang Pertahanan yang disebut dengan Undang-Undang Pertahanan nomor 29 tahun 54. Ya, di 50 sampai 59. 1954 keluarlah Undang-Undang Pertahanan. Pasal 12 ayat 1-nya presiden adalah panglima tertinggi angkatan perang. Sedap ini, isap dong. Sedap ini. Jadi tahun 1954 itu. Oke?
And then time was continued, right? 1954, 56, 55, 56, 57, 58, 59. Keluarlah dekret presiden. Yang salah satu diantaranya was Indonesian return to the 1945 Constitution. Pasal 10 kan itu sudah tahun 1945 juga kan dipakai. Pasal 10-nya presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, memegang sanes panglima tertinggi. You understand me? Now, clear. Ini memegang. Coba, kolonel. Mana tadi kolonel? Kolonel. Is it the same? When you say panglima and the pemegang kekuasaan tertinggi, holding the highest command of Indonesian military. Sama nggak? Itu pasal 10 dengan pasal 11 seperti itu. Dengan bandingkan dengan pasal 12, Undang-Undang 1950, Oke? Beda nggak? Ya. Jadi di Undang-Undang 1945 bahwa presiden itu memegang kekuasaan tertinggi darat, laut, dan udara. Itu di pasal 10. Pertanyaannya sekarang, now why and for what the president apa yang memegang? Hold, ya, hold the control over the military of Indonesia. For what? Ya, kenapa dipegang-pegang? Ya dong, kenapa dipegang-pegang? Untuk apa militer itu dipegang-pegang? Ternyata untuk melaksanakan pasal 11. What is pasal 11? Kesudian aja tahu. Apa itu pasal 11 Undang-Undang 1945? Presiden mengumumkan perang. Itu mengumumkan perang. Mungkin mungkin beda dong, notasinya beda. Ini berubah. Udah lama kan ya? Dijawabkan. Harus cari aja kan. Setiap kali nengoknya. Oke. Ingat ya. Jadi begini. Mungkinkah presiden itu berperang dengan negara lain tanpa memegang militer? Jadi ternyata memegang-megang di pasal 10 itu untuk digunakan di pasal 11. Nanti ya? Clear ya? Lalu apa lagi? Pasal 12. Presiden mengumumkan keadaan darurat. Ya kan? Presiden mengumumkan itu. Jadi kalau keadaan darurat, mana nama? Mas Maria. Ya? Ya? Yang mengumumkan presiden. Ketika negara dalam keadaan darurat, berarti militer itu pemegang sebagai pemegang kekuasaan sementara dalam keadaan darurat. Makanya dulu tuh daerah dom. Iya kan? Ya. Ingat ya, darurat militer, bukan kita bicara darurat sipil. Jadi kalau itu sudah darurat militer, cuman si Heru yang berkuasa. Dan itu konstitusi. Jangan kita, ngapain? Enggak, konstitusi kita bilang begitu. Apalagi yang diharapkan kalau sudah operasi militer? Jangan keluar rumah jam malam. Ya kan? Kan militer yang harus itu. Dan kita harus patuh. Tapi ingat, jangan kelamaan. Hanya sementara. Yang kenaan duduk. Darurat mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya kan? Udah bertahun-tahun.
Nah, diprotes sama siapa nih? Sama Rudi. Ya kan? Nah, disitulah letaknya itu kenapa presiden itu memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara sebagai apa kapasitasnya? No. Sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Jadi apa dong kepala pemerintahan? Kepala pemerintahan itu dia buat undang-undang. Ya, membuat draft undang-undang kasihkan ke DPR, ya kan? Kemudian di stempel dia juga tulis tangan. Kemudian dia juga buat perpres untuk melaksanakan undang-undang. Kemudian ngasih kau beli pesawat yang dalam pesawat bekas ya. Gak apa-apa pesawat bekas, yang penting dia terbang yang mesti dia dipakai. Iya, jadi kita beli punya uang 1.760 triliun pinjaman dari Qatar, ya kita belikan sedikit untuk pesawat bekas. Pesawatnya bekas, kawin sehari aja, besoknya cerai kan dia rendah. Bekas. Sampai baru juga buka kontaknya udah Unboxing. Iya kan? Yang keren itu. Habis lagi mobil aja mobil. Mobil begini. Mobil begini. Tenang itu aja. Jadi begitu ya. Jadi kita punya uang ribuan triliun, mau beli nggak bisa beli sekarang kayak bisa goreng, jadi dapat besok pagi. Mobil aja kadang-kadang inden kita. Nah indennya paling depan 5 tahun. Nah sementara yang existing kapal, pesawat aja dulu ya, itu sudah habis jam terbangnya. Jangan sampai ada vakum of power 5 tahun. Kita nggak ada pesawat pemburu, sergap. Itulah Mirage. Iya, tahu bekas itu, tapi kan jam terbang yang makainya juga ini, siapa? Qatar ya. Qatar yang makai, Qatar negara kaya, mobil apa namanya itu, limousinnya nabrak dikit dibuang di orang Mesir yang mengutnya. Ya apa dikit ini dulu, buang sama dia. Ya kan? Nah itu kita ambil di terbang masih banyak, masih 10 tahunan, kalau tidak salah. Sedangkan kita mau dapat batch pertama itu kalau nggak 2 atau 3 atau 5 tahun baru dapat Rafale. Dan ini tolong dijadikan corong. Siap. Ya, ini bukan debat. Siap. Ya kan? Tapi itulah nyatanya. Nah itu satu. Ini corongnya Kemhan ya. Terus yang kedua, 1.760 triliun itu dari mana? Utang. Kan bagus strategi itu. Diambil 1.000 triliun, bayarnya karena usia pesawatnya itu ada 25 tahun, kita nyicilnya itu 25 tahun. Wah, cocok itu. Cocok kan? Kau kali enggak? Kau dia pula dari tadi ya. Pula yang kata orang Sunda ngecapur Jadi begitu ya. Jadi 25 tahun itu asumsi 127 triliun sekarang ini alokasi anggaran pertahanan. Separuhnya kan untuk gaji pegawai, pemeliharaan, separuhnya untuk bayar itu. Berarti sekitar 60 triliun tiap tahun. Sampai 25 tahun ke depan. Kira-kira seperti itu konsepnya. Padahal kan anggaran kita kan cenderungnya kan naik ya. Nah, jadi sebetulnya narasi yang memberatkan rakyat itu nggak ada. Karena segitu-gitu pasti akan dikasih ke sama negara untuk alokasi anggaran pertahanan. Paham nggak? Capeknya tuh nih. Udah kering ini. Kopi. Paham ya? Paham ya? Jadi gitu, pesawat bekas sama anggaran yang katanya memberatkan rakyat. Ini mencurigakan ini, Mbak. Media. Saya itu menerangkan saya 1 bulan ya tentang ini tepatnya. Media pun saya sampaikan begini. Oh begitu Pak? Iya. Nggak ada dari Departemen Pertahanan ya.
Yes. Oh. Tentang apa dulu? Tentang ini. Soalnya kemarin yang alarm kurang. Alarm. Yang alarm kurang itu terus reviewnya udah aku nggak suka. Apa yang kan? Review. Review. Jadi yang nonton. Oh. Tapi reviewnya. Tapi kita kenapa kalau alarm di TV One punya masih tinggi itu pasti tinggi-tinggi. Nah, itu internal tuh. Saya nggak ikutan. Ya, I'm not involved in this. Tapi cocok ceramah aja Pak ya. Jadi cocok ya. Ini masuk ya. Cocok. Masuk ya. Ini wajahnya kayak alarm. Dia ahli ini. Dia asli. Cocok. Ya, jadi begitu maksudnya. Muntah itu nggak memberani rakyat karena setiap tahun kan memang harus dikasih sama negara. Apa Kementerian Pendidikan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kesehatan tetap dikasih. Ya, jadi jangan nyinyir tentang apa namanya itu tentang bekas dan utang. Ya kan kita tuh kalau tidak salah 38% PDB, ya kan? Sementara Jepang dan negara-negara maju itu di atas 100% daripada PDB, tenang-tenang aja tuh. Iya dong, compared to this national what? GDP, domestic product. Iya, ya kalau ngutang itu sudah lazimnya sudah lazimnya negara-negara khususnya negara apa maju aja begitu. Ya kembali pada doktrin. Jadi tolong nanti disampaikan, jangankan rakyat benar. Rakyat salah pun harus didampingi sama TNI. Ya, hati-hati itu. Jangan tepuk tangan dulu. Kenapa, why? Contoh kasusnya misalnya migran kita di luar melakukan kesalahan atau seperti apa? No, that's I have another one, the simpler one. Oke. Ya, jadi tampak pencuri ini siapa? Coba ya. Ayo dulu ya. Oke, nanti istrinya mau melahirkan. Apalah Honda orang, ya, parkir di situ, ya kan? Timbaknya dia kan. Nah, sementara ini siapa nih? Ali Ghifari itu dia korupsi 76 triliun. Hukumannya sama. 5 tahun. Ini harus hadir. Di mana rasa keadilan pro justisianya di mana? Mantap kali kan? Di situlah TNI itu tentara rakyat. TNI bersama ya. Tentara bersama rakyat. Hadirnya juga selama ini gimana? Hah? Selama ini kan nggak dulu gitu. Ada dulu begitu tuh zamannya the era of Sudirman. Sekarang nggak boleh. Hah? Sekarang udah nggak boleh. Ya? Nggak boleh. Nggak boleh kayak ini bebas. Karena nggak ketemu terjadi konstipasi pemikiran di dalam TNI. Konstipasi ini harus dikasih obat pencahar. Obat pencaharnya itu ada di ruang SPS ini. Karena hadirnya TNI pada kehadiran pembela rakyat. Nah, itu pertanyaannya. Di TNI itu ada salah fungsi yang disebut dengan dinas hukum. Di dalam dinas hukum itu ada salah satu subdisnya dinas subdis bantuan hukum. You write a letter, sir, I have this problem. Could you please bla 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 bla. Bukan hanya untuk anggota aja gitu. Lah. Kalau hanya untuk anggota saja, untuk apa di situ ada bantuannya? Emang sudah sudah tugasnya ngebela. Antara berani kalau keroyokan kan? Ya kan? Kalau ada rakyat, di mana landasannya? Pertama, tentang 8 wajib. Itu 8 wajib ya? Ibros deh, 8 wajib. Ya kan? Sikap ramah tamah terhadap rakyat, sikap sopan santun terhadap rakyat, menjunjung tinggi menjunjung tinggi kehormatan wanita, menjaga kehormatan diri di muka umum, ya kan?
senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya. Tidak sekali-kali merugikan rakyat, lanjut. Dan jangan menakuti dan menyakiti hati rakyat. Jadi contoh dan pelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan. Menjadi contoh dalam mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Kesulitan dia. Istrinya mau melahirkan yang ke-8. Ya. Produktif sekali ya. Produktif dia memang. Lihat wajahnya masih produktif. Iya, ini untuk survival. Ya. Jadi dia ngambil rendah itu untuk itu. Ya. Sementara dia kan untuk Kenapa nggak yang mahal? Hah? Iya. Honda itu motor. Oh enggak. Honda semua. Ya, jadi gitu ya. Jadi TNI itu tolong yang nanti disampaikan ya kawan-kawan yang masih aktif bahwa ingat tuh ya tentara rakyat itu sepertinya apa? Definisinya sekarang tentara rakyat, tentara yang berasal dari rakyat. Ngono toh TKI iso. Tentara rakyat yang tentara senantiasa membela kepentingan rakyat. Oh, bagus dong. Aku maksudnya. Oh, kenyataannya. Kalau aku mah dari lahir memang. Iya, cool. Memang kayak gitu. Kenapa kita jadi menang menghadapi apa senjata sistek? Ingat dulu kan kita udah belajar sistek ya. Sistem senjataan teknologi, senapan, pesawat, kapal, tank. Itu sistek. Kalau sisos rasa nasionalisme, rasa patriotisme, rasa persaudaraan Sabang sampai Merauke. Ya, dicubit, yang satu dicubit, yang sana teriak. Gitu maksudnya. Ini tapi sekarang tinggal di narasi saja, tidak dilaksanakan oleh Heru. Puasa. Masih jangan Kenapa ya? Karena tentara ini kelemahannya ya. Tentara itu banyak berkembangnya di dalam doktrin. Dari dulu kan presiden itu panglima tertinggi angkatan senjata loh. Panglima pun sampai detik ini nggak mau baca. Padahal secara konstitusi sudah berubah. Paham ya? Paham. Narasumber segera ini. Pak, pertanyaan bedanya darurat militer dan darurat sipil. Itu sipil yang satu penguasanya militer. Kalau darurat militer itu militer yang mengatur. Kalau darurat sipil ya otoritas sipil yang mengaturnya. Tentara masih rokok-rokokan di barat. Masa supermi. Berarti relasi ke pertanyaan saya COVID-19 jadi darurat sipil ya maksudnya. Iya darurat sipil. Tetapi kalau masih untuk mentok, dulu saya pernah bersuara. Darurat militer kan aja. Karena untuk 14 hari kan inkubasi ya? Ya. Iya kan? Kalau itu di stop sama militer, nggak nyebrang. Kenapa? Nyakit itu ngikut orang. Kalau berarti kamu di stop kayaknya. Ya kan? Tapi suara aku kan iya. Apanya kalau yang satu ini? Kayak gitu kan? Nggak didengar lah, gitu kan? Jadi sosoknya nggak ada, gitu kan? Ya. Jadi begitu doktrin kita yang paling mendasar adalah KTR. Lihat nanti video saya. Oke? KTR, Kemanunggalan TNI Rakyat. Itu ujung-ujung dari pembinaan teritorial. Yang membina rak juang, ruang alat dan kondisi juang. Ujungnya KTR, Kemanunggalan TNI sama rakyat. Jangan diadu-adu. Karena negara tetangga kita FPDF itu nggak senang kalau Indonesia itu kuat. Ngeri dia sama Majapahit, ngeri dia sama Sriwijaya. Ada gen ekspansionisme. Padahal kita dulu kan belum ada Pancasila, sekarang ada Pancasila. Tuhan kita yang pertama, tak baik. Ya kan? Jadi begitulah sehingga tolong ini doktrin kita, doktrin TNI itu kepersatuan TNI sama rakyat. Ya, oleh karena itu kami coba untuk memilah ada untuk doktrin militer dan ada doktrin nirmiliter. Tridek, ya, Tridharma Nusantara dan Dwi Dharma Nusantara, yaitu untuk yang nirmiliter. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, udah itu